Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 12 Januari 2025, Pesta Pembaptisan Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 40, ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan terdengarlah suatu suara, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkuannya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 2, ayat 11 sampai dengan 14, dilanjutkan bab 3, ayat 4 sampai dengan 7. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 3, ayat 15 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 22. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias.
Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mensyukuri pembaptisan mewujudkan harapan. Hidup kita di atas bumi ini sering diibaratkan dengan suatu ziarah yang berawal dengan kelahiran dan berakhir dengan kematian. Selama menjalaninya, kita perlu banyak berwaspada karena tidak semua peristiwa hidup kita dapat dipastikan sejak awal. Kerap kali yang diekspektasi berlawanan dengan yang terrealisasi. Maka di hadapan fakta ini, berharap kepada Allah adalah solusi terbaik, karena hanya Allah yang mengetahui rupa masa depan. Layaknya hidup, perkembangan iman kita pun dapat dilihat seperti ziarah dengan sakramen pembaptisan sebagai titik awalnya. Lewat pembaptisan, kita memulai langkah sebagai murid Yesus. Kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli, lalu berkembang dalam keterbukaan terhadap rahmat Allah, dan dihidupi oleh harapan yang terus diperbarui dan diteguhkan oleh karya Roh Kudus. Spes non confundit, artikel 3. Akibatnya, kita memiliki kepastian bahwa Allah selalu beserta kita dan dekat dengannya menjamin masa depan kita. Ternyata bukan cuma kita yang menerima pembaptisan. Di awal ziarah perutusan mesianiknya, Yesus juga dibaptis. Namun berbeda dengan pembaptisan kita yang bermakna pertobatan, tujuan pembaptisan Yesus adalah memaklumkan keilahiannya. Seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini, pemakluman ini diawali oleh kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah sosok yang amat berkuasa karena ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Selanjutnya, kesaksian itu diteguhkan oleh Bapa di surga bahwa Yesus adalah putranya yang terkasih. Bagi kita yang mendengar kesaksian-kesaksian ini, pertama-tama kita tentu merasa bahagia karena kita tidak sia-sia mengimani Yesus. Yesus adalah Allah yang kedatangannya telah diwartakan oleh Nabi Yesaya. "Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa." Dari Yesaya bab 40 ayat 10. Maka, seperti ajakan pemazmur, kita harus memujinya karena melalui pembaptisannya, Yesus menunjukkan kebesaran Allah. Apa itu? Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dari Filipi bab 2 ayat 6 sampai dengan 7. Artinya, inkarnasi Yesus menjadikan Allah yang Maha Tinggi tinggal dan terlibat dalam seluruh hidup manusia. Sehingga kesediaan Yesus menjadi kecil inilah yang membuat Allah semakin besar. Selain itu, alasan dibalik rasa bahagia kita karena pembaptisan Yesus adalah Yesus juga menegaskan rahmat sakramen baptis yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dengan dibaptis, kita bersaudara dengan Yesus dan layak memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Status ini tentu harus dibanggakan karena memperlihatkan kedekatan kita dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, kita semakin berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Dari Titus bab 3 ayat 7. Karena Allah memang telah menyiapkan sukacita surgawi bagi setiap anaknya yang melalui pembaptisan telah menerima anugerah hidup baru. Sesuai harapan Paus Fransiskus di tahun Yubileum 2025 ini,
Fokus kesaksian kita tentang tanda pengharapan itu harus terarah pada perdamaian dunia, penghargaan atas kehidupan, dan kesejahteraan sosial ekonomi. Karena itu, sambil mengenang pembaptisan Yesus, mari kita syukuri rahmat pembaptisan kita dengan menjadi para peziarah harapan yang kreatif. Tulisan oleh R.P. Valentino Untung Polomaing Okarm. Bulla Paus Franciscus, Spes non confundit. Berlabuh dalam harapan. Pengharapan bersama dengan iman dan kasih merupakan 3 bagian yang menyatu atau triptik dari keutamaan teologis yang mengungkapkan inti kehidupan Kristiani. Dalam kesatuannya yang tak terpisahkan, pengharapan adalah keutamaan yang bisa dikatakan memberi arah dan tujuan batin bagi kehidupan orang beriman. Oleh karena itu, Rasul Paulus mendorong kita untuk bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam penderitaan, dan bertekun dalam doa. Dari Roma bab 12 ayat 12. Tentunya, kita perlu berlimpah dalam pengharapan sehingga kita dapat memberikan kesaksian yang dapat dipercaya dan menarik tentang iman dan kasih yang berdiam di dalam hati kita, agar iman kita bergembira dan amal kita bersemangat, dan agar kita masing-masing dapat memberikan senyuman, sikap persahabatan yang kecil, pandangan yang ramah, telinga yang siap mendengarkan, perbuatan baik, dengan mengetahui bahwa dalam Roh Yesus hal-hal ini dapat terjadi bagi mereka yang menerima mereka, benih harapan yang kaya. Namun apa yang menjadi dasar harapan kita? Untuk memahami hal ini, marilah kita berhenti sejenak dan merenungkan alasan pengharapan kita. Aku percaya akan kehidupan kekal. Demikianlah pengakuan iman kita. Pengharapan Kristiani menemukan dasar yang penting dalam kata-kata ini, karena harapan adalah keutamaan teologis yang kita inginkan. Kehidupan kekal sebagai kebahagiaan kita. Dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1817. Konsili Vatikan II menyatakan tentang harapan bahwa bila tidak ada dasar ilahi dan harapan akan hidup kekal, martabat manusia menanggung luka-luka amat berat, seperti sekarang ini sering ternyata. Lagi pula, teka-teki kehidupan dan kematian, kesalahan maupun penderitaan tetap tidak terpecahkan, sehingga tidak jarang orang-orang terjerumus ke dalam rasa putus asa. Namun, berdasarkan pengharapan yang menyelamatkan kita dapat memandang berlalunya waktu dengan kepastian bahwa sejarah umat manusia dan sejarah pribadi kita tidak akan menemui jalan buntu atau jurang yang gelap, melainkan diarahkan pada perjumpaan dengan Tuhan yang mulia. Oleh karena itu, kita menjalani hidup kita dengan pengharapan akan kedatangannya kembali dan pengharapan untuk hidup kekal di dalam Dia. Dalam semangat ini, kami menjadikan doa sepenuh hati dari Jemaat Kristen Perdana yang diakhiri dengan kitab suci, "Datanglah Tuhan Yesus." Dari Wahyu bab 22 ayat 20. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon, semoga kami, anak-anak angkat-Mu, yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus, diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.